Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizkia. Saya bersama kedua teman saya, Raihan Aufa Kamal serta Bagus Indra Syaputra. Kami dari kelas Teknik Informatika Bilingual 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kali ini kami akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Anda Syarifna Lamin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa maksud dari ideologi itu sendiri. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham maupun teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Ada juga musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan lain sebagainya. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Dengan demikian, ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa jika persatuan sudah terwujud, maka alat pengikat sudah tidak diperlukan. Kenyataannya menunjukkan bahwa kebersamaan masyarakat sebenarnya dibangun di atas keanekaragaman. Keanekaragaman seperti budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Sehingga perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap saat. Mengingat pentingnya ideologi bagi sebuah negara, maka pembinaan secara terus-menerus agar ideologi yang diterima semakin mengakar dan pada gilirannya mampu membimbing masyarakat menuju pemikiran yang relatif sama. Upaya memahami ideologi bagi suatu bangsa juga dapat dilakukan melalui pemahaman tentang fungsi ideologi yang dianut oleh suatu negara. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan
menyiapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Dan yang kedua, kita memakai pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek. Yang pertama, orang-orang yang menjalankan pemerintah dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dan apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri? Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergusurnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia adalah masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah dekadensi moral, dan lain-lain. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme, narkoba, rendahnya kesadaran membayar pajak. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan bermasyarakat pada umumnya. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Masalah ideologi Pancasila kita, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang meragukan sistem perekonomian Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ada juga unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Calon generasi kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Dan pentingnya Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan,
komitmen dan pola pengamatan Pancasila untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan generasi muda bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, dan lembaga lain, mewujudkan tinggi nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.